Halo adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Kembali lagi bersama Kak Adel dalam Dunia Anak. Cerdas, sehat, ceria. Nah, ini tadi penampilan dari adik-adik dari SD Nurul Ilmi Kabupaten Banyuasin. Jauh-jauh dari Banyuasin ke Kota Palembang, gimana nih perjalanannya? Oh iya, gak lupa juga nih Kak Adel mau sapa adik-adik yang di rumah. Halo. Nah, nanti tentunya Kak Adel juga bersama Kak Berto nih. Halo Kak Berto. Kak Berto akan mengiringi musik kita hari ini dan tentunya gak lupa juga nih kita akan menyapa Kak Yos. Halo Kak Yos. Halo Kak Del, anak-anak yang di rumah Kak Del seperti biasa Kak Yos akan mengajak mereka berkreasi dengan garis dan warna Kak Del. Jadi anak-anak ayo persiapkan peralatan menggambarmu ya. Oke Kak Del, kita akan siap. Oke Kak Yos, nah tentunya ini untuk hari ini kita akan bermain dan juga berkreasi dalam dunia anak. Namun sebelum itu kita akan melihat penampilan dari adik-adik tentang tari cerita singkong. Ini dia penampilannya. Daun singkong ku lalap, batang singkong ku tangkap, akarnya jadi keripik dan rebusan. Anak-anak hebat harus bisa berbuat segala yang menjadi bermanfaat. Aku tak boleh sombong, harus suka menolong. Aku tak manja bagaikan pohon singkong. Anak Indonesia kuat dan sehat, semoga selalu dapat nikmat. Daun singkong ku lalap, Batang singkong ku tangkap, akarnya jadi keripik dan rebusan. Anak-anak hebat harus bisa berbuat segala yang menjadi bermanfaat. aku tak boleh sombong, harus suka menolong. Aku tak manja bagaikan pohon singkong. Anak Indonesia kuat dan sehat, semoga selalu dapat nikmat. Daun singkong ku lalap, batang singkong ku tangkap, akarnya jadi keripik dan rebusan. Anak-anak hebat harus bisa berbuat segala yang menjadi bermanfaat. Wow, menarik sekali ya untuk tari singkong ini. Kak Adel mau tanya dong adik-adik. Coba, ada yang berani ngomong gak? Coba deh adik, siapa namanya? Dio, gimana sih bisa ada tari singkong kayak gini? Seru gak pas latihannya? Seru. Oke. Oh iya, boleh gak ajarin Kak Adel untuk ikut tari singkong kayak kalian tadi? Kayak gimana coba? Ayo, posisinya gimana? Nah, Kak Adel di tengah deh. Ayo gimana? Ada yang berani gak ajarin Kak Adel dong biar kita bisa tari bareng-bareng. Nah adik-adik yang di rumah juga pasti pengen ikut dong tari singkong ini. Karena memang kayaknya tari singkong ini pertama kali ditampilkan oleh adik-adik dari SD Nurul Ilmi Banyuasin ini. Ayo gimana barisnya tadi? Oke, Kak Berto siap? Daun Oke. singkong ku lalap, batang singkong ku tangkap, akarnya jadi keripik dan rebusan. Anak-anak hebat harus bisa berbuat segala yang menjadi bermanfaat. aku tak boleh sombong, harus suka menolong. Aku tak manja bagaikan pohon singkong. Anak Indonesia kuat dan sehat, semoga selalu dapat nikmat.
hebat, harus bisa berbuat segala yang menjadi bermanfaat. Yeay, terima kasih Kak Adel udah diajarin tari singkong, seru banget. Terima kasih ya adik-adik, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Wah, nah adik-adik di rumah tadi pasti ikutan kan tari singkong, gimana nih, menarik kan? Nah untuk itu setelah kita udah tari singkong nih, Kak Adel penasaran mau tanya Kak Yos, kira-kira kita akan menggambar apa ya? Yuk kita samperin Kak Yos. Halo Kak Yos. Halo Kak Adel. Baik Kak Adel, Kak Yos sudah mulai coret-coret nih Kak Adel. Nah sekarang Kak Yos akan lipat dulu karena Kak Yos akan bermain sambil berkreasi Kak Adel ya. Baiklah, Kak Yos akan lipat jadi 2 kertas gambar kita. Dan Kak Yos akan mulai menggambar dari apa ya? Kak Adel suka huruf atau angka? Karena nama Kak Adel itu awalannya A, Kak Adel mau huruf A deh Kak Yos. Baiklah, tentu saja Kak Yos akan membuat banyak bentuk dari huruf dan angka. Kita akan buat A. A di sini. Kak Yos melihat gambar ikan. Kak Yos akan buat di sini karena di situ sudah huruf. Sekarang Kak Yos akan membuat di sini angka. Baiklah anak-anak, kalau gitu kita akan mulai. Kalian buatlah tulisan atau huruf A dan di bawahnya ada angka 4. Tuh, sekarang Kak Yos sudah memulai. Kalian sudah belum? Baiklah, Kak Yos akan tunggu. Di depan angka 4 ini Kak Yos buat lingkaran kecil. Kak Yos maksudkan untuk gambar matanya anak-anak. Lengkap dengan garis alisnya ya. Nah Kak Adel bisa melihat ini gambar apa? Apa ya? Adik-adik ada yang tahu ini gambar apa? Apa ayo? Apa yo? Kayaknya Kak Adel kesulitan dan nebaknya, ada yang tahu? Adik-adik yang di rumah tahu ini gambar apa? Masih membingungkan Kak Masih Yos. bingung ya? Iya. Baiklah Kak Adel, anak-anak. Kak Yos akan menambahnya dengan garis lengkung ke belakang dan ada lurus ke belakang. Oke, nggak sulit kan? Kalau sudah anak-anak boleh kalian tambah dengan garis lurus. Kak Adel, udah kelihatan belum ini gambar apa? Apa ya? Masa sih belum ketebak? Ikan. Alright, betul sekali Kak Adel. Ini Kak Yos maksudkan untuk gambar mulutnya. Kalau udah ada gigi, kira-kira ikan apa? Ikan apa, ayo? Ada yang coba bisa tebak? Ayo, ikan apa ya kalau ada gigi? Ayo, ikan ya? apa? Nah, adik-adik di rumah udah pada tahu belum kira-kira ikan apa ini? Kok ada taring? Apa ya? Oke, Kak Adel tentu saja ini Kak Yos maksudkan gambar ikan hiu. Ikan hiu. Ikan hiu, betul. Dan kita akan warnain nanti, tapi Kak Yos mau sambung dulu. Waduh, waktu Kak Adel ngobrol tadi Kak Yos sudah tambah dengan huruf K. Dan di sini ada huruf N. Kita gambar ikan, Kak Yos akan jadikan temanya hari ini tema ikan. Bagaimana sih menggambar ikan dari tulisan kalimat ikan? Oke Kak Adel tentu penasaran juga ya. Oke, sekarang Kak Yos mau lanjutin dengan gambar mata, huruf A-nya. Anak-anak tulislah kalimat ikan di sini. Kita akan menggambar ikan dari tulisan ikan. Ini Kak Yos maksudkan untuk gambar siripnya. Set. Udah kelihatan kan? Baik, sudah belum? Nah, sekarang kalau sudah anak-anak, ini bisa kita jadiin gambar badannya. Tuh, ini udah kelihatan. Oh, nanti dulu di sini ada ikan yang lebih besar. Ini Kak Yos maksudkan untuk gambar kail. Set. Oh, ada set-setnya. Gimana sih Kak Yos ya? Tapi udah kelihatan kan ini gambar ikan? Nah, yang ini ke belakang dan ke bawah. Dan ini lengkap dengan siripnya. Alright. Ini mungkin udah kelihatan seperti gambar ikan kan Kak Adel? Ini sih ikannya kena kait pancing ya Kak Yos, bener gak sih? Iya, tapi itulah inspirasi dalam menggambar itu banyak sekali Kak Adel. Bisa dari huruf, angka, bahkan garis merem acak-acak juga bisa jadi gambar ya. Tapi gimana Kak Adel, teman-teman yang ada di studio bisa nggak mereka ikutin Kak Yos? Bisa dong Kak Yos, ini nih ada nih di sebelah kiri Kak Adel. Halo Ade, namanya siapa?
Azarin. Kayus, Azarin udah pinter nih menggambar. Iya ya, benar-benar. Iya. Ajarin, coba dong sapa teman-temanmu di rumah. Halo teman-teman. Halo Lihat ke sana sayang. Halo. Dia dari sekolah mana sih Kak Adel? Adek dari sekolah mana coba? SD Nurul Ilmi. Nurul Ilmi teman-teman. Dari SD Nurul Ilmi. Di sana ada gurunya atau kepala sekolahnya atau bundanya ya? Kepala Oke, sekolah. nanti kita akan ngajak obrol tentang kegiatan menggambar di sekolah. Tapi coba Kayus pengen lihat dong iya hasilnya. dong, teman-teman yang di Tunjukin rumah dong. juga pastinya mau lihat Berdiri. hasil gambarnya. Oh, bagus sekali. Gimana? Bagus nggak teman-teman? Bagus ya, keren. Pinter ya menggambarnya. Iya, dia garisnya udah nggak takut-takut lagi, spontan, seret, seret, seret. Waktu Kak Yos seusia dia nggak bisa gambar sebagus ini Kak Adel. Iya, apalagi Kak Adel nih Kak Yos, pinter ih. Baiklah, anak-anak Kak Adel, Kak Yos lanjutin lagi boleh? Boleh dong Kak Yos. Oke Kak Adel, di sini sengaja Kak Yos masih kosongkan dan Kak Yos lipat. Kak Yos akan tambah dengan garis lengkung yang besar kali ini. Anak-anak lengkungnya lebih besar, tapi kalau kalian udah gambar di tengahnya nggak apa-apa kok, di pinggirnya lebih kecil juga nggak jelek. Sudah belum? Oke, kalau sudah, karena ini ikan hiu, Kak Yos akan maksudkan gambar ikan hiu juga anak-anak ya. Oke, kalian akan tambah dengan bentuk segitiga, sedikit melengkung. Ini tentu saja kita maksudkan untuk gambar siripnya ya. Di belakang juga, bahkan satu lagi juga boleh kalian tambahkan anak-anak. Oke, sudah belum? Oke, kalau sudah, ini sudah kelihatan sih gambar ikan hiunya ya. Nah, lengkap dengan, kali ini agak cantik. Kalau yang di bawah serem. Supaya cantik kalian boleh tambah dengan kesan bulu mata anak-anak ya. Oke. Atau Kak Adel mau gambar juga di sini? Gambar Gambar apa apa ya? Kayus, boleh nggak Adel ajak teman-teman dari SD Nurul Ilmi ini? Oke. Tapi sebelum itu kita iklan dulu nih Kayus. Sebentar lagi kita akan melihat nih hasil gambaran dari Kayus kira-kira seperti apa. Tetap di Dunia Anak, cerdas, sehat, ceria. Ketemu lagi bersama Kak Adel dalam Dunia Anak, cerdas, sehat, ceria. Dan tentunya di sini Kak Adel bersama adik-adik dari SD Nurul Ilmi Kabupaten Banyuasin. Nah, kalau tadi kita udah menggambar nih bareng Kak Yos, kira-kira adik-adik dari SD Nurul Ilmi ini bakalan tampilin apa lagi ya? Langsung aja yuk kita lihat, ini dia penampilan dari adik-adik SD Nurul Ilmi Banyuasin. Angen kacang sapari yuk kosong.
Adik-adik kakak mau tanya dong sedikit. Ini tarinya namanya tari apa? Ayo. Tari tokecang. Tari tokecang. Tari tokecang ini tari asal Banyuasin atau tari kreasi? Kreasi. Oh, tari kreasi. Nah, adik-adik ternyata tari tokecang ini tari kreasi yang diajarkan sama gurunya ya. Terus kalian latihan udah berapa lama latihannya? 2 minggu. 2 minggu, udah hafal. Keren, tepuk tangan dulu dong untuk adik-adik dari SD Nurul Ilmi. Oke, terima kasih adik-adik. Penampilannya keren. Makasih, dadah. Nah, gimana? Tadi kita udah lihat nih penampilan dari tari tokecang. Setelah itu kita akan mendengarkan nih ternyata dari adik-adik SD Nurul Ilmi juga bisa nih hafalan surat-surat atau ayat-ayat pendek yang bisa kita dengarkan yang akan dipimpin oleh Habib dan juga satunya lagi siapa namanya? Coba Kadil mau tahu. Kaisa Alia Zahra. Panggilannya apa? Kaisa. Kaisa. Boleh dong Habib sama Kaisa say hi dulu sama adik-adik teman-teman yang di rumah. Halo, hari ini Habib dengan Kaisa bakalan hafalan apa aja? Pakai dong mic-nya. Hafalan hadis. Hadis, keren. Oke deh. Adik-adik selamat menyaksikan hafalan hadis dari Habib dan Kaisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Habibur Rahman kelas 4 Asidik. Perkenalkan nama saya Kaisa Alia Zahra kelas 3 Abu Zar Al-Ghifari. Saya akan membacakan sebuah hadis yang bernama hadis tentang kewajiban memberi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Fal yadul ulya hiya al-munfiqatu was sufla hiya sa'ilah. Rawahul Bukhari Muslim. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anha bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Adapun tangan di atas itu adalah memberi atau menafkahi dan tangan di bawah adalah ia yang meminta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis jangan sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Artinya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Hadis sikap lemah lembut. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Artinya sesungguhnya Allah itu menyukai kelembutan dalam segala urusan. Hadis riwayat Jam'ah. Hadis perintah berinfak. Anfik ya bana adama unfik alik. Artinya berinfaklah hai anak Adam. Niscaya aku Allah akan berinfak kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis menahan amarah. Fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Artinya jika salah seorang kalian marah hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Muslim. Pak Topik menyapu sampah karena daun pada runtuh. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih pinter-pinter banget sih adik-adik dari SD Nurul Ilmi ini. Oh iya kakak mau tanya dong, kalau surat Al-Ikhlas tahu nggak, hafal nggak, coba? Coba deh berdua langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Nah, kalau dari hadis-hadis yang dihafalin oleh Habib dan juga Keisha, berarti kita itu juga mengajak nih adik-adik yang di studio dan di rumah, jangan sombong, terus juga kita harus saling memberi, harus lemah lembut, bener nggak? Ayo coba kita ajak deh adik-adik yang di studio dan juga di rumah. Ayo. Ayo gimana ajakannya? Teman-teman, kita itu nggak boleh sombong. Ayo coba deh diajak teman-teman yang di studio sama di rumah. Teman-teman, kita itu tidak boleh sombong. Selain nggak boleh sombong apa? Harus memberi. Ada lagi? Apa lagi? Satu lagi deh. Apa? Kalau marah? Harus berwudu. Harus berwudu. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Keisha dan Habib. Selamat kembali ke tempat. Nah, adik-adik Kadel juga jadinya tahu nih kalau kita lagi marah, untuk meredakan amarah itu kita berwudu dan juga nggak boleh sombong dan kita harus memberi sesama manusia. Nah, kalau tadi kita udah dengerin nih hafalan hadis dari Habib dan juga Keisha, yuk kita intip Kak Yos, kira-kira gambarannya udah sampai mana ya? Halo Kak Yos. Halo Kak Adel. Baik. Wah, udah banyak kali ya gambarannya. Lebih berwarna Kak Adel ya. Baiklah, terinspirasi dari celana Kak Adel warnanya jadi kehijau-hijauan Warna hijau. gitu ya. Alright, baiklah sekarang Kak Adel, Kak mau lanjutin dulu nih. Kan masih nggak enak nih kelihatannya ya. Tapi sebetulnya di belakang kayak sudah siapin sih. Ada juga yang mau diwarnain. Tapi Kak akan membuat sedikit permainan sambil berkreasi maksudnya Kak Adel. Baiklah Kak Adel kayak sudah warnain di belakangnya dengan garis lengkung. Dan oh ini banyak sekali angka 3. Anak-anak kayak sudah membuat angka 3, 1, 2, 3, 4. Ada yang besar dan kecil. Sekarang Kak mau sambung dulu. Ini jadi gambar apa angka 3 ini ya? Baiklah anak-anak. Kayak sudah sambung, di atasnya juga lengkap dengan matanya. Kak Adel masih bisa tebak lagi nggak ini gambar apa? Kak Adel bisa tebak nih Kak Yos, ini ikan. Oh iya. Wah, keren banget ya Kak Yos, ternyata dari angka 3 ada 4 angka 3 bisa kita buat jadi ikan. Betul Kak Adel, karena berkreasi gambar itu banyak sekali caranya. Makanya kadang-kadang Kak Yos bingung. Kak Yos gimana sih gambar itu susah? Gitu-gitu aja polanya. Ada garis seperti segitiga jadinya gambar gunung. Terus di tengahnya ada jalan gitu aja. Padahal sebenarnya enggak Kak Adel ya. Kak Adel kayak selanjutin lagi ya. Sekarang di atas sini. Oh ini runcing-runcing. Banyak sekali seperti segitiga. Bahkan di bawahnya juga. Kak Adel ini KS maksudkan untuk gambar giginya. Cukup menyeramkan. Baiklah KS tutup dulu kalau kayak gitu. Sekarang KS mau lanjutin lagi supaya kelihatannya lebih cantik lagi. Baiklah Kak Adel, mereka bisa ikutin Kak Yos nggak? Bisa dong Kak Yos, ini udah pada ada yang diwarnain, terus juga ngikutin yang angka 3-nya Kak Yos. Baiklah, tapi yang jelas kalau kalian mau warnain atau ikut lomba mewarnain, harus rapi Kak Adel supaya bisa menang. Rapi itu maksudnya kalian jangan keluar garis mewarnainya ya. Kak Adel, ini belum selesai, Kak Yos mau lanjutin dulu. Oh tapi tunggu, di sini ada seperti sirip. Karena ini gambar ikan hiu juga Kak Adel. Anak-anak kalian boleh sambung lagi dengan garis lengkung. Dan di sebelah kanannya juga kita akan selesaikan gambar ekornya. Oke, kita sudah siap mewarnain sekarang. Kalian sudah siap krayonnya, anak-anak yang di rumah juga ya. Anak-anak yang di rumah tuh nggak kalah hebat loh Kak Adel. Yang dari Batu Raja, yang dari mana lagi Kak Adel? Kabupaten-kabupaten di Sumatera Selatan, Prabu Mulih ya. Termasuk anak-anak dari Banyu Asin. Wah kalau gitu Kak pengen ngobrol dulu nih Kak Adel dengan ibu gurunya. Kok bisa mereka seterampil ini ya? Halo Ibu, Ibu siapa namanya?
Ibu Ira. Ibu Ira, kok bisa tangannya kayaknya motoriknya udah jadi nih, garisnya udah spontan. Apa ada pembelajaran khusus di sekolah seperti eskul atau diajarin langsung oleh ibu gurunya yang memang sudah bisa menggambar gitu? Kalau pembelajarannya sih belajar seni kalau di sekolah. Oh. Jadi emang ada perlombaan di setiap tahunnya, lomba mewarnai, menggambar sehingga lebih terlatih seperti itu. Oke, kalau gitu pasti ada yang pernah menang ikut lomba mewarnain. Iya, ada. Oke, nanti kita lihat ya Kak Del ya siapa di antara siapa mereka. yang paling bagus ya Kak ya. Oke, alamatnya di mana Ibu? Alamat sekolah kita itu di Jalan Palembang Betung KM 18. Cukup jauh juga Kak Del pernah ke situ? Pernah ke situ Kak Del? Kadel belum pernah Kak Yos, tapi kayaknya Kadel penasaran nih sama SD ini. Soalnya adik-adiknya pada pinter-pinter nih Kak Betul. Yos. Gini aja Kak Del, kapan-kapan Kak Ayos sama Kak Del main ke sekolahmu boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, Boleh baiklah. ya. Oke, kalau gitu. Oke Kak Del, kita akan lanjutin lagi. Setelah itu kita akan kenalan sama mereka yang paling bagus sekarang. Anak-anak kalian suka apa? Atau Kak Del suka apa nih warnanya untuk gambar ikannya? Karena Kadel bingung mau pilih warna apa, ada yang mau request warna apa? Ayo adik-adik yang di studio, ada yang mau request warna apa? Ayo kalian suka warna apa? Ayo warna apa ayo? Atau gini aja Kak Del, Kak Ayos pengen berkreasi sama mereka. Siapa yang berani Boleh. ke depan Tuh. temenin Kak Ayos berkreasi? Diajak Kak Yos nih, Ayo siapa ayo? Ada yang mau ikutan Kak Yos? Siapa? Ayo. Ih, masa malu-malu gak boleh malu-malu dong. Ayo adik yang di belakang, ayo sini. Yuk bareng Kak Adel. Ayo deh. Kita akan lihat kreasi Malu-malu mereka nih, anak-anak. Kak Yos. Oh. Ayo siapa namanya? Khalifah mau nggak kita temenin Kak Yos di sana buat mewarnai? Iya Kak Adel sebelum dia maju ke depan Kak Yos pengen lihat nih hasil karyanya kayak gimana. boleh Kak dong, Adel Kak sampai Yos. penasaran. Pengen dong lihatnya gimana sih? Ayo. Masya Allah. Bagus nggak teman-teman? Ih, Tepuk bagus tangannya ya. mana? Wah keren. Dia malu-malu Kak Adel tapi karyanya nggak malu-maluin. Oke, Kak kita akan Yos. berkreasi ke depan. Siapa namanya tadi Kak Adel? Ayo, yuk. Siapa namanya tadi? Alifa Kak Yos. Oke, Alifa. Ayo temanin Kak Yos. Jangan malu-malu, kamu udah bagus. Kamu suka warna apa? Oke, langsung Warna aja pilih apa? kalau kayak gitu. Dia bingung. Karena semua warna itu indah Kak Adel ya, jadi dia bingung. Baiklah, silakan ambil aja sesukamu. Oh dia suka warna pink. Warna apa? Warna pink. Ikan hiunya warna pink, ikan hiunya jadi keriting nanti ya. Sesuai dong Kak Yos, karena Kak Yos kan ada gambar bulu mata. Betul juga sih ya. Iya kan? Kamu mau warna yang mana untuk warna pink? Warna. Oh, tetap ternyata center of interest-nya, pusat perhatiannya pakai warna pink. Oke, ikannya akan kita warnain dengan warna pink. Tapi kalau warna pink menurut Kak Yos di bagian bawahnya ya, karena di atasnya kita akan warnain dengan pink tua atau red purple. Alright, sekarang kamu di bagian bawahnya, Kak Yos di atasnya ya, warnain ya. Oke. Oh, ternyata dia memulainya dari sebelah kanan. Boleh nggak Kak Yos kasih tips sedikit supaya warnanya bagus nanti? Karena kamu pakai tangan kanan, mewarnanya dari sebelah kiri sayang. Karena kalau dari sebelah kanan pas ngewarnain ke kiri kena Kak Adel, keinjak oleh tangan kita. Tangan kita jadi kotor bisa menempel kemana-mana sayang ya. Alright, sekarang kamu boleh warnain. Kak Yos, Adel juga jadinya tahu nih tips mewarnai. Biar gak kena tangan dan hasilnya gak kabur ya. Betul. Atau kena rayon berarti mulainya dari sebelah kiri ya Betul, Kak Yos. kalau pakai tangan kanan. Tapi kalau pakai tangan kiri sebaliknya Kak Adel. Iya, begitu Kak Adel. Nah, tapi Kak Adel ternyata dia mewarnainya menurut Kak Yos ini akan jadi juara 3 belum juara 1 Kak Adel. Kenapa Gimana ya? nih Kak Yos tipsnya biar jadi juara pertama? Kan lomba mewarnain harus rapi, nggak boleh putih-putih lagi, nggak boleh keluar garis, nggak boleh kotor. Oh gimana caranya supaya rapi? Gini sayang, oke kamu tekannya sedikit lebih keras. Boleh nggak teman-teman di rumah pengen lihat juga caranya gimana sih? Nah sekarang mewarnanya putar kecil-kecil. Tuh nggak ada putih-putih lagi ya. Nah teman-teman di rumah kelihatan kan caranya?
Tuh, gini ya. Oke, coba kamu lakukan seperti ini. Ini akan membuatnya jadi rapi, terlihat indah. Oke, jangan putih-putih lagi sayang ya. Lanjutin ya. Baiklah, sambil dia mewarnain, kita akan kenalan sama teman-temannya yang di belakang. Yang belum kenalan siapa Kak Del? Kak Yos, kayaknya belum kenal semua, tapi setelah itu kita akan kenalan nih sama adik-adik dari Nurul Ilmi setelah jeda yang berikut ini. Jangan lupa terus saksikan Dunia Anak. Cerdas, sehat, ceria. Wah, nah Kak Adel lagi bersama adik-adik dari SD Nurul Ilmi Banyu Asin. Kak Adel penasaran kira-kira nih perjalanan dari Banyu Asin ke Kota Palembang gimana sih? Coba Kak Adel mau tahu. Seru, kenapa bisa seru? Bisa melihat jalanan. Terus Bisa lihat orang-orang, bisa ketemu Kak Adel juga dong. Se-happy gak ketemu Kak Adel? Happy masa. Terus juga kita ketemu nih sama teman-teman yang ada di rumah. Halo. Nah ini adik-adik dari SD Nurul Ilmi ini kebanyakan rata-ratanya dari kelas berapa sih? Coba ada kelas berapa aja? Kelas 3, kelas 4, terus kelas 2. Wah, kalau adik kecil ini dari kelas berapa coba? Boleh dong maskernya dibuka. Say hi dulu nih sama teman-temannya di rumah. Halo. Siapa namanya? Idham. Idham. Idham umurnya berapa? 7 tahun. 7 tahun, berarti kelas berapa sekarang? 2. Kelas 2 tahun. Nah kalau adik yang cantik ini kelas berapa? Siapa coba namanya? Inara boleh dong saya halo dulu nih sama teman-teman yang di rumah. Halo. Oke, nah teman-teman yang di rumah kalau tadi kita udah kenalan nih sama adik-adik yang dari SD Nurul Ilmi. Selanjutnya kita mau lihat nih adik-adik yang udah siap di depan ini kira-kira mau ngapain ya. Halo, halo Ibu Guru. Ibu Guru, ini kita mau ngapain ya? Kok banyak cangkir, Iya. banyak gelas, ada apa? Ada minyak sayur. Mau ngapain nih? Oke, jadi hari ini kita akan melakukan sebuah eksperimen science and art, yaitu membuat lava lamp. Lava lamp, wow, science, wah udah bisa science nih, keren. Oke gimana nih Bu Guru untuk step-stepnya? Adik-adik yang di rumah penasaran? Nah jangan lupa nih ya dicatat kira-kira bahannya apa aja. Biar teman-teman yang di rumah nih bisa eksperimen langsung bareng adik-adik dari SD Nurul Ilmi Banyu Asin. Silakan Ibu Guru. Oke, terima kasih. Jadi di sini Bunda ditemani anak-anak hebat dari SD Nurul Ilmi, ada Sena, ada Rara, Dava, Tito, dan juga Kaisan. Nah, kali ini kita akan melakukan sebuah eksperimen sederhana yang hanya menggunakan bahan dapur aja, Kak. Ini di sini ada apa aja bahannya? Ada minyak sayur, ada baking soda, ada pewarna makanan dan juga cuka makan. Nah, sekarang kita mulai ya. Sini kita siapkan 2 gelas. Setiap orang pegang 2 gelas. Lalu kita masukkan baking soda sebanyak 1 sendok makan. Oke, ganti-gantian ya. Iya. Jadi eksperimen ini merupakan eksperimen asam dan basa. Iya, 1 sendok. Iya, ganti-gantian. Nah, perlu diketahui bahwasanya ini adalah sebuah eksperimen yang meniru peristiwa alam berupa Gunung Merapi. Ini merupakan lava yang ada di dalam kawah gunung.
Nih, oke, 1 sendok. Nah, sambil nunggu Sena, siapkan 1 gelas lagi. Kita masukkan cuka makan. Kita masukkan cuka makan, ambil satu-satu ya. Kita masukkan cuka makan ke dalam gelas yang kosong. Oke, silakan dimasukkan sekarang. Iya, dimasukin aja. Nanti Bunda lihat. Setengah. Oke, lagi. Cukup. Cukup. Oke, yang Kaisan lagi sedikit. Nah, kita tambahkan pewarna makanan. Kali ini kita gunakan warna ungu, warna hijau, dan warna orange sesuai dengan kesukaan warna anak-anak kita. Anak-anak di rumah boleh coba pakai warna lain sesuai yang kalian inginkan. Karena pembelajaran ini yang penting menarik. Oke, langsung dimasukin nak, 2 tetes langsung diaduk. Iya, di situ di cuka makan. Di cuka makan, ayo. Boleh. Nah, Rara. Oke. Diaduk rata ya, diaduk rata. Oke. Udah. Diaduk rata, sekarang kita ambil minyak goreng. Kita masukkan ke dalam gelas yang berisi baking soda. Ini. Silahkan masukkan hampir penuh ya. Nih, pelan-pelan. Oke, lagi terus hampir penuh. Lagi Kak. Iya. Oke. Ini boleh lagi ini. Lagi. Sini. Bantu ya. Nih. Boleh tolong ya Bunda. Oke, lagi Kak Dava. Oke. Bu Guru, setelah ini kira-kira kita bakalan ngapain? Iya, nih? setelah ini kita akan masukkan cuka makan ke dalam minyak goreng. Nah, gitu. oke. Lagi Kak Kaisan, lagi. Oke, sekarang kita masukkan cuka makannya ke dalam minyak goreng. Kita masukkan ke dalam minyak goreng. Iya. Oke, apa ya yang akan terjadi setelah ini? Apa ya yang akan terjadi? Bu Guru, kok ditaruh di sana ya untuk hasil-hasilnya? Kira-kira ini kita nungguin apa sih? Kita mau lihat pembuktian bahwasanya tadi kan judulnya eksperimen berupa lava lamp. Jadi kita membuat seperti lava yang ada di dalam kawah gunung. Oh gitu, Nih. makanya ada kayak blubub-blubub gitu ya Bu Guru? Iya betul, kenapa ya bisa ada blubuk-blubuknya, ini namanya gelembung. Jadi ini adalah sebuah reaksi asam dan basa. Jadi cuka yang bersifat asam, baking sodanya yang bersifat basa atau alkali menetralkan sifat asam yang ada pada cuka. Nah, iya, setelah itu terbentuklah karbon dioksida. Jadi gelembung-gelembung ini adalah karbon dioksida. Seperti itu, boleh dicoba di rumah. Oke, terima Iya. kasih Bu Guru. Ini kira-kira kita mau nungguinnya sampai keluar gitu atau gimana tuh? Udah Iya. ya, hasilnya seperti itu ya? Iya, hasilnya Wah, seperti ini. keren. Jadi sebuah percobaannya hanya meniru lava yang ada di dalam kawah gunung. Oh gitu. Iya, yang penting anak-anaknya suka untuk belajar sains. Oke, terima kasih Bu Oke, Guru dan terima adik-adik. kasih. Eksperimen yang sangat menarik dan pastinya adik-adik di rumah boleh juga nih coba di rumah untuk eksperimen sains ini. Wow, keren sekali ya eksperimen sains dan pastinya adik-adik yang di rumah bisa juga nih untuk eksperimen sains yang di rumah. Nah kalau tadi kita udah eksperimen sains, kira-kira eksperimen seni bersama kayu sudah sampai mana ya? Yuk kita intip kayu sudah sampai mana nih gambarannya?
ini Kayus buat gambar hewan atau gambar ukiran sih ya? Agak bingung pasti Kak Adel, tapi kayaknya bisa tebak emang ya? Kak Adel bisa dong. Kalau adik-adik yang di studio kira-kira tahu gak ini apa ya? Ayo coba. Apa? Itu gambar apa? Apa ayo? Kuda laut. Kuda Masya laut, Allah. bener gak sih Kak Yos? Oh, bener. Bener Wah, banget. kamu keren ya. Oke, Kayus maksudkan ini kuda laut lengkap dengan siripnya. Ini mudah sekali buat lengkung, garis. Jadi deh kuda laut. Oke, tapi sekarang saatnya mewarnain dulu supaya kelihatannya lebih bagus. Kak Adel, gimana? Mereka bisa nggak ngikutin Kak Yos, Kak Adel? Bisa dong Kak Yos. Ini nih di depan Kak Adel udah ikutin gambar kuda laut nih. Oh ya? Iya. Tadi yang belum dikenalin kayaknya masih orang berapa ya? Iya, masih banyak nih Kak Kak Adel, Yos. Nih. Kayus anggap ini lomba, Kak Adel jadi jurinya. Waduh. Siapa menurutmu yang paling bagus, kita akan kenalin sama teman-teman di rumah. Bingung nih Kak Yos, Kak Adel mau pilih yang mana? Masalahnya udah pada pinter-pinter banget nih menggambar dan mewarnai. Iya sih, tapi karena lomba yang paling bagus, yang terbagus dari yang paling bagus harus kita pilih. Oke. Kita akan memilih yang terbaik dari yang terbaik ya Kak Yos ya? Iya tentu saja. Iya. Ayo bisa nggak? Adel mau keliling-keliling deh Kak Yos. Keliling-keliling. Mau Ayo, liatin gambarannya anak-anak adik-adik buat dari yang SD bagus. Nurul Ilmi. Buat yang bagus. Buat serapi mungkin. Ayo adik-adik semangat dan juga tentunya adik-adik yang di rumah juga ikutan semangat dong untuk menggambar dan mewarnai bareng Kak Yos. Nanti kalau misalnya udah selesai kira-kira bisa dikirim kemana nih Kak Yos? Boleh tag Instagram Kak Yos ya? Oh tentu Boleh tag saja. Instagramnya TVRI Sumsel juga dong. Oh iya pastinya ya. Oke. Oke. Kak Adel sudah ada pilihanmu sambil Kak Yos rapi ini membuat kontur atau garis pinggir yang membentuk objek itu namanya kontur. Nah supaya hasil gambar kita lebih jelas. Jadi anak-anak kalau kalian di rumah mau warnain menggunakan krayon, kita akan finishing kembali dengan warna hitam yang lebih pekat ya. Baiklah Kak Adel, siapa pemenangnya? Udah dapat belum? Aduh bingung Kalau nih, gitu Kak merem, Yos. kalau gitu merem aja deh. Kais tahu karena udah bagus semua, merem aja ya. Yang mana ya? Kais juga bingung. Kadel, yang mana jadi? Aduh bingung nih Kak Yos. Oke. Gimana ya milihnya ya? Oke, kalau gitu Kais masih kasih waktu karena Kais juga belum selesai. Dan anak-anak, sekarang Kayos akan menyelesaikan ini sehingga terlihat mungkin agak lucu. Mungkin kalian suka. Kadel, jadi dalam berkreasi itu kita bisa sambil bermain loh Kak Adel. Nah seperti contoh ini. Tuh sekarang kalian boleh kalau mau ikutin seperti Kak Yos. Ini adalah gambar ikan hiu yang cantik tapi ketika dibuka wow ulala. Iya tuh. Wah ini Ikannya cukup seram. lapar nih Kak Yos, mau Makanya. makan. Iya. Tapi itulah Kak Adel, dalam berkreasi ternyata juga bisa sambil bermain. Atau sebaliknya dalam bermain ada kreasinya di situ. Karena anak-anak juga pemirsa di rumah belajar menggambar, bernyanyi, menari dan lain-lain. Bukan semata-mata menjadikan mereka seorang seniman Kak Adel ya. Tapi yang terpenting dari itu ada nilai-nilai kreatif, nilai-nilai positif, mereka bisa berlatih motorik, bisa berekspresi dan lain-lain sebagainya Kak Adel. Oke, nah Baik. ini juga pengetahuan Kak Adel nih tentang gimana sih seni ini bermanfaat bagi kita. Nah Betul. Kak Yos tadi kan kita mau pilih-pilih nih ya siapa pemenangnya. Namun sebelum itu kita Oke. lihat iklannya satu ini. Tetap di Dunia Anak, cerdas, sehat, ceria.
Iya Kak Ayo sudah gak kerasa ya selama 1 jam kita bersama adik-adik dari Nurul Ilmi Banyu Asin. Nah kalau tadi kita udah menggambar nih Kak Ayo. Ya, oke saatnya kita berpisah. Tapi sebelum berpisah, kita akan lihat ekspresinya. Lihat garisnya, nggak takut-takut lagi. Terus warnanya juga nggak putih-putih lagi. Ya, yang jelas di sini kelihatan sekali bahwa menggambar itu tidak harus punya bakat khusus. Sama seperti pekerjaan yang lain. Asal kita sering melakukannya, pasti bisa. Oke Kak Adel. Oke, terima kasih. Dan tentunya sebagai penutup kita akan menyaksikan penampilan terakhir dari teman-teman SD Nurul Ilmi Banyuasin. Lagu Pesona Sembilang asal Kabupaten Banyuasin. Ini dia.